Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila 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 gila. Luar binasa. Sepertinya video ini akan bikin pendukung Iran bahagia. Sepertinya video ini akan bikin pendukung Ayatollah Ali Khamenei bergembira. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena baru-baru ini diduga ada 7 orang tentara AS yang tewas. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Sehingga ya banyak pendukung Iran yang bersorak, bergembira di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini berita benar atau tidak? Jadi, berita yang beredar di Konoha seperti dikutip dari berita media Ar-Rahman dan CNBC gitu ya, dan media-media lainnya. Mereka mengklaim bahwa ada 7 orang tentara AS tewas diserang oleh pasukan IRGC. Nah, bagaimana kronologinya? Benarkah seperti itu? Benarkah pasukan Iran menyasar pangkalan militer AS yang ada di Kuwait? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah ini dilebih-lebihkan gitu? Apakah ini dibesar-besarkan? Benarkah tentara Amerika di sana meninggal? Apakah cuma luka ringan doang? Apakah mereka itu selamat atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi berita di media sosial itu simpang siur. Ada yang mengatakan ini benar, ada yang mengatakan ini hoax gitu. Jadi kita bingung gitu ya, mana berita yang benar? Pendukung Amerika mengatakan, oh itu nggak benar, oh itu bohong. Pendukung Iran mengatakan, oh enggak ya. Pokoknya ada 7 orang tentara Amerika tewas. Ya, biasanya kalau ada thumbnail atau judul yang bombastis, ya, yang tidak berpihak pada Amerika, maka akan banyak yang nonton gitu ya. Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya benar-benar netral. Kemudian, kenapa perang antara Amerika versus Iran ini berbeda dengan perang lainnya, berbeda dengan perang Vietnam ya, kemudian berbeda dengan Afghanistan, Irak dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa Trump ini berbeda pendekatannya gitu? Kalau saya perhatikan ini Donald Trump ini sangat-sangat berbeda banget gitu ya. Banyak yang mengatakan bahwa Donald Trump ini bodoh gitu ya. Banyak yang benci dengan Donald Trump. Tapi gini guys, benci-bencinya kita dengan Donald Trump itu kita harus mengakui bahwa Donald Trump ini orangnya sangat jenius gitu ya. Karena dia jenius sehingga disalahartikan gitu. Ya, kenapa saya mengatakan Donald Trump ini jenius? Karena pemikirannya itu out of the box gitu ya. Artinya gini, siapa yang bisa menculik presiden Venezuela cuman hitungan berapa menit? Gak ada kan? Di mana coba ada presiden yang berhasil menculik presiden gitu ya? Cuman beberapa menit. Kemudian siapa yang nyangka Ayatollah Ali Khamenei meninggal hanya beberapa menit gitu ya? Selain saya gitu ya. Dulu saya sebelum Ayatollah Ali Khamenei meninggal, saya tuh udah pernah mengatakan, Amerika sekarang lagi latihan gitu. Bener kan? Saya nggak bohong, dan cek di video saya sebelumnya, ada jejak digitalnya ya. Saya tidak asal mangap ya. Kemudian, kenapa Donald Trump ini sering dikata-katain bodoh gitu? Apakah karena dia Kristen? Apakah karena dia pro terhadap Yahudi? Apakah karena dia mendukung Israel terus? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Donald Trump ini jenius atau bodoh? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak pada siapapun. Dan setelah saya riset, saya menemukan sesuatu hal yang sangat-sangat luar binasa. Apa itu? Jadi guys, pada faktanya, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Pada faktanya berita yang dilansir dari media Ar-Rahman itu tidak benar. Setelah saya riset, ya saya naik sama AI, GPT dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata itu berita bohong, ya. Itu bukan berita yang benar. Yang benar itu seperti apa sih? Apakah ada tentara Amerika itu tewas? Nggak ada, nggak ada.
itu sebenarnya untuk menarik view gitu ya, supaya banyak orang yang baca gitu. Ya, nama medianya itu Ar-Rahman. Menurut keyakinan saya, ini pasti ada hubungannya dengan membela agama gitu ya, agama Muslim ya, dari nama juga kelihatan ya, Ar-Rahman ya. Artinya gini guys, ya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya, mohon maaf bagi teman-teman pendukung Iran ya, gini. Jadi kalau ada media seperti ini bawa-bawa agama gitu, bawa agama Muslim, ini seperti mencoreng nama baik agama Islam itu sendiri gitu. Jadi saya di sini bukan membenci agama tertentu, enggak. Ya, jadi jangan sampai media-media seperti ini yang menyebarkan video bohong gitu atau menyebarkan berita bohong gitu ya. Ini enggak benar guys, ini enggak boleh gitu ya. Ini mencoreng nama baik agama itu sendiri. Jadi secara tidak langsung ya, saya tidak membenci agama apapun di sini ya. Saya melindungi agama Anda gitu ya. Jadi jangan berpikir saya menjalankan agama tertentu di sini, enggak. Saya tuh pengen media-media di Konoha itu jujur gitu ya. Kalau tentara Amerika tewas ya, ya harus diberitakan tewas. Kalau nggak tewas jangan gitu ya. Jadi itu sebenarnya berita dikutip dari ya dugaannya. Ya. Jadi berita-berita seperti ini biasanya tuh ya ngambil data itu dari dikutip dari dugaannya, laporan gitu ya. Jadi ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ibarat kitab suci ini penafsiran yang tidak sahih gitu ya. Ini tidak baik gitu ya. Ini mencoreng nama baik agama Anda itu sendiri ya. Karena media ini kan bawa agama kan, Ar-Rahman itu. Ya, jadi kalau kita tidak menjaga nama baik agama kita gimana coba? Ya kan hancur dong agama kita. Iya kan? Kita sendiri yang menghancurkan agama kita. Karena apa? Karena kita berbohong gitu. Ya, reputasi kita akan hancur gitu. Jadi jangan biasakan berbohong gitu. Apakah karena dalam agama tertentu di Konoha itu bisa berbohong dalam 3 hal? Apakah ini berita benar atau tidak? Saya cuma bertanya, silakan simpulkan sendiri. Jadi please lah ya, media-media yang bawa Tuhan gitu, yang bawa agama dan sebagainya itu jangan berbohong, jangan menyebarkan hoax ya. Ini berita nggak benar guys. Yang benar itu seperti apa? Yang benar itu, IRGC memang menargetkan pangkalan militer AS di Kuwait. Tapi, ada tapinya nih ya, garis bawahi ya. Tapi, rudal mereka, drone mereka itu dicegat oleh pertahanan militer Kuwait. Dihancurkan di langit. Cuman ada puing-puingnya gitu ya, nyampe ke pangkalan militer Amerika di Kuwait. Cuman puing-puingnya aja. Apakah ada yang luka? Ada luka ringan, bukan luka berat ya. Luka ringan, ya biasa seperti tergores gitu ya, nggak sampai dirawat. Tetap beraktivitas seperti biasa gitu. Ya ada tentara Amerika tapi luka ringan ya, ada yang kena tapi luka ringan, nggak sampai dibombardir ya, dilulantakkan, dihancurkan. Itu kan terlalu bombastis ya. Itu berita yang tidak benar gitu ya. Nggak ada tuh yang meninggal tentara Amerika, nggak ada. Mana coba? Mana datanya? Itu klaim sepihak. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari view gitu ya, supaya warga Konoha itu seneng gitu ya. Warga Konoha itu kan benci terhadap Amerika. Nggak semuanya, tapi di sekelomroknya rata-rata kan seperti itu ya, benci terhadap Israel ya. Jadi kalau ada berita yang memojokkan Israel, oh cepet banget itu naik videonya. Kalau ada video atau berita yang memojokkan Amerika, oh cepet itu naik videonya. Jadi gimana cara mengalahkan Amerika dan Israel? Apakah dengan cara memberitakan berita bohong gitu? Apakah dengan cara bikin video gitu ya, video hoax atau video AI dan sebagainya? Enggak. Cara mengalahkan Amerika dan cara mengalahkan Israel itu dengan belajar, dengan memperbaiki diri, berkesadaran, jujur, jangan bohong. Kenapa? Karena itu akan bikin hancur ya peradaban kita gitu ya, umat kita gitu ya. Karena gini guys, kejujuran itu sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Kenapa? Nggak hanya satu bangsa ya, pribadi-pribadi juga seperti itu kok ya. Pengusaha itu tidak akan bisa kaya raya kalau mereka tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena pengusaha itu modal yang paling utama itu kepercayaan. Ya, kalau pengusaha itu nggak dipercaya oleh bank, dapat duit dari mana coba? Modal dari mana? Kalau nggak dipercaya investor, gimana coba? Kalau nggak dipercaya kliennya gimana coba?
Kalau nggak dipercaya penonton gitu, gimana coba? Jadi kejujuran itu paling utama ya. Bukan berarti saya si paling suci ya, saya tidak mengatakan saya seperti malaikat, enggak. Saya manusia biasa juga. Tapi gini guys, ya berita-berita seperti ini jangan terlalu digembor-gemborkan gitu ya. Seperti artikel Ar-Rahman gitu ya, CNBC ya, dan lain sebagainya. Ada media-media yang independen kalau saya perhatikan di Konoha. Dan ini tidak bagus bagi bangsa kita. Ini mengajarkan kebohongan gitu. Harusnya kita mengajarkan masyarakat itu kejujuran, bukan kebohongan. Kenapa kita tidak bisa mengalahkan Amerika? Kenapa tidak bisa mengalahkan Israel? Ya karena kita SDM-nya rendah, udah SDM-nya rendah, kita nggak jujur gitu ya, nggak berkesadaran gitu. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini bisa jadi negara maju kalau tidak bisa dipercaya. Nggak ada. 10 negara maju di dunia ini rata-rata jujur. Jepang, Australia, Singapura. Kenapa mereka maju? Karena mereka dipercaya oleh investor. Ya, bagaimana dengan kita boro-boro ya sendal aja hilang di masjid, coba gimana mau dipercaya sama investor gitu. Jadi kejujuran itu paling utama. Saya tidak mengatakan semua warga Konoha itu suka bohong ya, tapi rata-rata data itu berdasarkan rata-rata ya, umumnya biasanya gitu. Ya, ngambil data atau sampling itu biasanya berdasarkan rata-rata, bukan individu-individu ya. Saya tidak mengatakan semuanya. Kemudian selain itu, ya kenapa perang yang ada di Timur Tengah ini beda dengan perang lainnya? Dulu Amerika itu kalau perang itu lama banget ya, Vietnam juga lama banget ya, kemudian Afghanistan juga lama banget ya, butuh biaya yang sangat banyak sekali ya. Walaupun butuh biaya yang sangat banyak sekali, tapi Amerika nggak bangkrut-bangkrut juga ya. Jadi banyak tuh warga Konoha mengatakan bahwa utang Amerika itu sudah gila-gilaan ya, bentar lagi Amerika bangkrut. Mereka belajar dari konten kreator kali ya, konten kreatornya nyari view gitu ya. Jadi banyak tuh ya konten kreator di Konoha yang nyari view ya, mereka nggak menampilkan datanya, sumbernya dari mana, sumber paling utama, sumber datanya dari mana gitu. Kaum intelektual itu harus jeli melihat sumbernya dari mana, datanya dari mana gitu. Jadi banyak orang Konoha mengatakan bahwa Amerika itu sebentar lagi bangkrut karena utang mereka banyak banget gitu ya. Guys, utang itu ya nggak jadi masalah sebenarnya asal kita mampu bayar gitu, tergantung kemampuan. Kenapa kita takut berutang? Kenapa Konoha takut berutang? Apa alasannya? Karena kita nggak punya kemampuan bayar gitu. Gimana kita mau bayar utang? Uang kita nggak bisa dipercaya ya kan? Uang kita sedikit-sedikit bohong gitu ya. Ya ngebohongin siapa? Ngebohongin orang lain, ngebohongin investor. Gimana investor mau percaya dengan Konoha walau kita dikit-dikit bohong gitu ya. Ya, jadi kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita suka bohong. Ya, gimana caranya supaya Konoha maju? Ya, mulai dari diri sendiri gitu ya. Ya, gimana kalau investor masuk ke Konoha itu kalau warga Konoha itu banyak yang ribut antar umat beragama gitu ya. Banyak yang orang-orang yang tidak bertoleransi dengan agama lain gitu ya. Bubarin paksa, persekusi dan sebagainya. Ini dilihat investor loh. Jadi jangan salah gitu. Makanya harus berpikir panjang gitu. Kita dari negara maju itu harus berpikir 10 langkah ke depan. Karena kalau di Konoha itu sedikit-sedikit ada pembubaran ibadah paksa, investor kan melihat, lah kok gini? Ya, investor melihat berarti ada masalah ya hukum di Konoha gitu. Sepertinya ada masalah ketidakadilan gitu ya. Jadi investor jeli guys ya. Mereka baca data gitu. Mereka nggak bisa dirayu dengan gombalan-gombalan, enggak. Jadi mereka itu baca data ya. Mereka itu rasional. Sekarang zaman data kan, pakai AI dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan Donald Trump? Apakah Donald Trump ini orang yang sangat jenius? Yes. Saya melihat Donald Trump ini beda dengan presiden lainnya. Kenapa dia beda? Karena dia pengusaha tulen ya. Artinya gini, dia tidak akan mau perang kalau biayanya mahal. Nggak mau. Kenapa dia menggunakan strategi kilat gitu ya, menculik Presiden Maduro gitu ya, dengan cara apa? Cara kilat. Kemudian membunuh Ayatollah Ali Khamenei dengan cara apa? Dengan cara kilat gitu ya. Kenapa? Apa alasannya? Efisiensi, kecepatan gitu. Pengusaha itu ya memikirkan efisiensi, kecepatan gitu. Ya, dia tuh sebenarnya nggak suka perang ya. Mungkin terpaksa perang ya. Kenapa? Karena demi apa? Demi
cuan gitu ya. Lagi-lagi cuan gitu. Setiap negara itu memikirkan cuan gitu. Iran juga seperti itu. Kenapa Iran pengen menguasai dunia? Ya intinya cuan gitu. Kenapa Iran pengen punya nuklir? Ya intinya cuan gitu. Ya kalau mereka nggak diganggu kan itu bisa jadi cuan juga kan. Kenapa Iran punya nuklir? Biar mereka nggak diganggu oleh Amerika dan sebagainya. Ya jadi lagi-lagi cuan, ujung-ujungnya deh gitu ya. Ujung-ujungnya duit gitu. Yang dilakukan oleh Trump ini juga duit gitu. Kenapa dia tidak menyerang melalui darat gitu ya, karena itu sangat melelahkan ya, harganya mahal sekali. Apakah Amerika takut? Enggak, mereka enggak takut. Banyak tuh pengamat-pengamat ekonomi mengatakan bahwa Trump itu takut menyerang dari darat. Enggak, sebenarnya enggak takut-takut amat, tapi ya mereka itu lebih memikirkan untung dan rugi gitu ya. Lebih menguntungkan mana ya, blokade Selat Hormuz atau menyerang menggunakan jalur darat. Lalu mereka memutuskan blokade Selat Hormuz dan itu yang paling berpengaruh. Itu lebih efisien daripada perang darat. Perang darat itu melelahkan karena Iran itu dikelilingi oleh gunung ya. Amerika memikirkan itu, bukan mereka bodoh, mereka nggak emosional, nggak bodoh dan sebagainya. Nggak. Mereka itu orang-orang yang sangat jenius ya. Ya, pemenang Piala Nobel terbanyak di dunia itu ada di Amerika. Itu artinya Amerika itu sangat-sangat jenius ya. Menurut kalian gimana? Coba ditulis ke kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.